Hai, Assalamualaikum Sobat Mantap dimanapun kalian berada. Salam sehat, bahagia untuk kita semua. Apa kabar hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun juga. Perkenalkan, saya Ifni selaku host yang akan menemani Anda dalam acara Bisikan, Bincang Santai Keuangan Negara. Ke Semarang beli lumpia, jangan lupa dengan bingkonya. Stay selalu bersama kita, ada bisikan yang pasti bermakna. Pada episode perdana kita kali ini akan mengangkat topik konsepsi bendahara. Untuk itu kita telah menghadirkan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah saksi dan pelaku sejarah lahirnya Undang-Undang Keuangan Negara sebagai tonggak kemandirian bangsa Indonesia dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan bangga kami hadirkan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, Bapak Sulaiman Syah. Apa kabar Bapak? Baik, terima kasih Sobat Mantap atas waktu dan kesempatannya. Salam sehat untuk kita semua. Baik, Bapak, konon katanya Bapak pernah terlibat atau menjadi saksi sejarah lahirnya paket undang-undang bidang keuangan negara. Seperti apa Bapak? Mungkin bisa ceritakan ke Sobat Mantap. Iya, itu cerita dulu waktu masih pertama kali masuk di Kementerian Keuangan. Jadi 2 tahun setelah tahun 99 saya masuk Kementerian Keuangan, tahun 2001 itu diminta untuk bergabung dalam satu tim ya yang dinamakan dengan Komite Penyempurnaan Manajemen Keuangan. Baru dibentuk waktu itu ya, itu diketuai oleh Bapak Dr. Mudia P. Nasution dan tim kerjanya oleh Dr. Ades Siswo Sujanto PA. Iya, waktu itu saya itu hanya supporting tergabung dalam tim sekretariat yang bertugas mensupport ya, seluruh proses pembahasan, pengkajian dan perumusan ya, undang-undang bidang keuangan negara. Jadi mungkin saya perlu luruskan dulu kepada teman-teman Sobat Mantap bahwa ini adalah undang-undang bidang keuangan negara. Jadi bukan undang-undang keuangan negara ya, atau undang-undang paket undang-undang bidang keuangan negara ya. Tapi ini adalah merupakan satu paket utuh ya, di dalamnya ada Undang-Undang 17 tentang keuangan negara, Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, dan Undang-Undang nomor 15 tentang pemeriksaan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara. Jadi pada saat itu ya itulah saya bagian untuk kalau istilah sekarang itu apa, asisten sorot, asrot gitu ya. Jadi bagian mengasrot ya, kemudian menyiapkan notulen ya, kemudian mendengarkan. Tapi alhamdulillah dengan seperti itu maka banyak sekali ilmu-ilmu yang diterima oleh kita ya, karena beliau membahas itu dengan cukup intens dan cukup alot ya, dan saya menerima itu sebagai ilmu yang sangat bermanfaat sampai dengan hari ini. Tentang Undang-Undang Bidang Keuangan Negara itu Bapak, itu pembahasan dan keinginan untuk membuatnya sendiri, apakah memang sudah lama atau seperti apa? Mungkin Bapak bisa ceritakan. Iya, ini luar biasa sekali ya, karena keinginan dari pemerintah kita untuk memperbaiki tata kelola keuangan itu sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1945. Waktu itu ya ada yang namanya Panitia Ahmad Mata Negara ya, tahun 1945 itu yang mencoba menyusun konsep RUU ya, bidang keuangan Republik Indonesia yang disingkat dengan UKRI pada saat itu ya. Terus berjalan ada kemudian Panitia Hermans, kemudian ada di 58 itu panitia ahli
Departemen Keuangan, ya, panitia ahli Departemen Keuangan dan politisi, ya. Namun sampai dengan yang ke-13, ya, itu semuanya gagal. Kenapa gagal? Tanyaan kita adalah karena mereka memandang keuangan negara dari perspektifnya masing-masing. Ya, ilmu hukum menjelaskan keuangan negara dari sisi hukum. Mereka yang ahli di bidang ekonomi menjelaskan keuangan negara dari sisi ekonomi. Nah, kemudian karena begitu banyak dan begitu luasnya tentang keuangan negara, yang terjadi adalah ya sudah, mereka sepakat untuk tidak bersepakat. Jadi sepakat untuk tidak bersepakat, ya. Nah, itu kemudian kita tidak pernah menyangka di tahun 98, gitu ya. Tahun 98 itu terjadi krisis moneter. Nah, dengan terjadinya krisis moneter 98 itu, kemudian pemerintah atas desakan dari masyarakat kemudian harus melakukan reformasi di semua bidang, termasuk memicu, ya, dari keinginan untuk menyelesaikan RUU di bidang keuangan negara. Nah, sehingga pada saat itu setelah terjadinya krisis itu, ya, jadi krisis itu sebenarnya ada dua tim yang bergerak di sini, ya, yaitu tim pertama yang dinamakan tim counterpart, ya, RUU bidang keuangan, atau kita kenal dengan tim pembahas, ya, RUU bidang keuangan negara. Ini yang akan berinteraksi dengan DPR. Nah, alhamdulillah pada periode itu, ya, pada tanggal 23 Oktober tahun 2000, pemerintah berhasil tuh menyampaikan, ya, paket undang-undang bidang keuangan negara ke DPR untuk dibahas. Jadi setelah tahun 45 itu baru kali itu berhasil diajukan ke DPR, karena ada keinginan dari masyarakat dan keinginan seluruh bangsa Indonesia untuk melakukan perubahan struktural, ya, terkhususnya berkaitan dengan keuangan negara. Nah, di pemerintah itu sendiri yang saya bilang tadi, ada dua tim yang bergerak di situ. Tim penyusunan RUU keuangan negara, ya, atau yang kita kenal dengan counterpart tadi, ya, itu tim yang ke-14. Setelah itu ada satu tim yang memang khusus membahas substansi di bidang keuangan negara dan mempersiapkan proses lahirnya undang-undang bidang keuangan negara, itu yang dinamakan dengan Komite Penyempurnaan Manajemen Keuangan. Nah, apa tugasnya Komite Penyempurnaan Manajemen Keuangan ini? Dari jangka pendeknya itu dia menyiapkan kerangka regulasi tadi, ya, dia mensupport tim pembahas, ya, terhadap proses lahirnya paket undang-undang bidang keuangan negara. Nah, di jangka menengah mempersiapkan segala sesuatunya, karena kita tahu bahwa paket undang-undang bidang keuangan negara ini merubah secara fundamental, mulai dari sisi organisasi, politik, ya, bahkan dari sisi regulasi itu sendiri. Nah, ini dalam jangka menengah disiapkan oleh komite. Nah, dalam jangka panjang itu kemudian menyiapkan implementasinya. Itu kira-kira Mbak Ifni dan Sobat Mantap, ya, berkaitan dengan sejarah lahirnya undang-undang bidang keuangan negara. Saya kira ini bagus untuk bisa dijelaskan kepada masyarakat, ya, mengenai ahwal lahirnya paket undang-undang bidang keuangan negara. Mendengarkan penjelasan Bapak tadi terutama tentang reformasi birokrasi, reformasi tentang keuangan negara, ya Bapak, ya. Berarti bisa dikatakan bahwa undang-undang bidang keuangan negara ini dari tonggak dari reformasi keuangan negara itu sendiri. Mungkin bisa diceritakan Bapak pokok-pokok pikiran dalam undang-undang itu sendiri, Bapak. Waduh, memang undang-undang bidang keuangan negara itu merupakan perubahan, bukan, jadi yang namanya reformasi itu bukan merubah sedikit-sedikit, tapi betul-betul merubah secara fundamental. Karena dia
tidak hanya merubah dari sisi regulasi, tapi juga dari sisi organisasi dan juga dari sisi berimplikasi juga dari sisi SDM. Nah, saya ingin tadi agak kelupaan tadi, ya, bahwa selama sebelum lahirnya Undang-Undang Keuangan Negara itu kan kita menganut ke ICW, ya, ICW, IAR dan RAB. Itulah yang masih berlaku. Tapi justru ya ICW dan beberapa prinsip-prinsip yang ada di dalam ICW tadi itu sebenarnya sudah banyak mengandung pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang menganut best practice di berbagai negara. ICW itu sebenarnya sudah seperti itu. Ya. Jadi di zaman Orde Baru itu, Mbak Ibni dan Sobat Mantap, itu sebenarnya ya mohon maaf karena perilaku korup ya pada zaman itu, kemudian tidak konsep-konsep dasar yang ada di dalam ICW tadi itu tidak dilaksanakan secara konsisten, ya, dan itu dirubah dengan berbagai ketentuan-ketentuan, ya, yaitu di bidang apa? Dulu kita ingat ada namanya Perpres, ya kan, Perpres tentang pedoman pelaksanaan APBN itu sendiri. Nah, di situ ya yang kemudian membiaskan ya prinsip-prinsip yang ada di dalam ICW tadi, ya. Nah, ini yang kemudian mulai diluruskan dengan adanya paket undang-undang. Jadi Mbak Ibni, paket undang-undang bidang keuangan negara itu sebagian itu adalah kita adopsi dari yang ada di ICW. Jadi contohnya apa? Ya nanti berkaitan dengan adanya pemisahan kewenangan, itu sebenarnya sudah diatur di dalam ICW itu sendiri. Nah, jadi Undang-Undang Bidang Keuangan Negara tadi saya ingin menyampaikan, pertama Undang-Undang 17 tentang Keuangan Negara. Nah, Undang-Undang 17 tentang Keuangan Negara itu adalah undang-undang yang mengatur hubungan hukum atau hubungan tata negara atau hubungan tata negara, hukum tata negara antara pemerintah dan legislatif dalam menyusun dan menetapkan APBN. Itu ada di Undang-Undang 17. Berarti Undang-Undang 17 itu adalah hukum tata negara sebenarnya. Nah, Undang-Undang nomor 1 ya, itu kita kenal dengan hukum administratif karena di situ adalah mengatur hubungan ya dalam eksekutif itu sendiri, di mana ada presiden, itu ada menteri keuangan dan kementerian lembaga dalam dalam interaksinya ya dalam rangka untuk melaksanakan APBN yang sudah disahkan ya dan mempertanggungjawabkan APBN itu sendiri ya. Nah, jadi banyak sekali ya konsepsi-konsepsi yang dikandung di dalam Undang-Undang nomor 17 dan Undang-Undang nomor 1. Gitu, baik. Semakin menarik ini Pak, ini pembahasan tentang Undang-Undang Bidang Keuangan Negara. Mungkin ada satu ini yang jadi apa yang paling menarik nih Pak, tentang bendahara. Seperti apa sih Pak konsepsi bendahara itu? Ya, terima kasih Mbak Ibni dan Sobat Mantap ya. Jadi ada satu prinsip yang paling mendasar di dalam Undang-Undang Bidang Keuangan Negara, yaitu prinsip untuk saling tidak percaya, ya kan? Nah, kalau di rumah tangga kan Mbak ini sama suaminya kan harus saling percaya kan? Tapi kalau di dalam keuangan negara itu harus saling tidak percaya. Itu sikap sebenarnya, sikap yang harus dibangun dan itu ada di dalam Undang-Undang Bidang Keuangan Negara. Nah, sikap itu kemudian berkembang menjadi satu prinsip yang kita namakan dengan check and balance. Nah, check and balance itu yang di dalam Undang-Undang Bidang Keuangan Negara, khususnya dari sisi pelaksanaan ya, pelaksanaan anggaran, itu jelas sekali bahwa Presiden selaku penyelenggara pemerintahan dan di dalamnya ada kekuasaan di bidang keuangan negara,
itu adalah sudah membagi, karena check and balance tadi ya, membagi peran ya antara Menteri Keuangan selaku Chief Financial Officer dan Menteri Teknis selaku Chief Executive Officer ya, Chief Operational Officer, COO ya, COO. Nah, pembagian kewenangan ini kemudian berimplikasi pada di bidang pelaksanaan anggaran itu sendiri, di mana Menteri Keuangan dia adalah pemegang otoritas sentral yang kita namakan dengan Komtabel atau yang hari-hari ini kita namakan sebagai Bendahara Umum Negara. Nah, di kementerian lembaga ya itu ada dua fungsi di situ sebenarnya, yaitu fungsi otorisasi ya, kemudian ada fungsi ordonansering, ordonatur. Tadi cek balance tadi ya Pak? Iya. Jadi ada tiga nih Mbak Yuni, jadi termasuk ada tiga kelompok itu ya. Tapi di satu sisi di sana di otorisasi dan ordonatur itu adalah merupakan suatu keputusan yang akan diambil terhadap lahirnya pengeluaran negara di situ. Ya. Tapi bisa dibayar atau tidaknya karena membebani anggaran itu adalah di sisi Komtabel itu. Nah, Komtabel itu adalah yang kita namakan sebagai Bendahara Umum Negara. Komtabel itu apa Pak? Kan masih bahasa Belanda ya Pak? Iya, iya. Komtabel itu pencatat atau apa Pak? Komtabel itu ya sebenarnya kalau di Indonesia kan adalah bendahara. Ya, bendahara. Di Indonesia kan ya, bendahara. Atau Komtabel itu pemegang otoritas sentral di bidang keuangan negara. Kalau bahasa ininya ya, bahasa resminya gitu ya. Jadi pemegang otoritas sentral di bidang keuangan negara. Nah, pertanyaannya kalau begitu bagaimana dengan bendahara yang ada di Kementerian Lembaga atau Satuan Kerja, ya kan? Nah, prinsip pembayaran kan adalah dari proses tadi, ya, ada otorisasi, kemudian dilakukan verifikasi oleh ordonatur dan dibayarkan oleh otoritas sentral. Nah, tetapi dalam prakteknya tidak bisa semua ini berjalan dengan baik, dengan semestinya, ya kan? Karena ada berbagai kegiatan yang sifatnya mendesak dan harus segera, itu membutuhkan penyimpanan uang yang dinamakan dengan uang persediaan, yang hari ini namanya adalah uang persediaan. Nah, uang persediaan itu siapa yang mengelola? Kan begitu. Kalau kita bicara dari sisi prinsip atau yang ada di dalam ICW, ya, itu sebenarnya adalah udah tunduk saja pemegang kas di Satuan Kerja, ya kan? Tetapi kemudian kalau itu adalah dia adalah pemegang kas, maka menurut ketentuan pada saat itu, ya, itu tidak akan bisa dilakukan pemeriksaan oleh BPK, karena menurut ICW tadi, ya, yang dapat dilakukan pemeriksaan oleh BPK, yang waktu itu namanya kalau tidak salah BPK itu Algemene Rekenmeter, Reken Kamer, ya, namanya BPK. Reken Kamer. Nah, jadi mereka ya yang harus punya kewajiban melakukan perhitungan dan menyampaikan laporan ke BPK itu hanya bendahara. Jadi kalau di sana itu pemegang kas, ya nggak bisa BPK untuk bisa melakukan audit di situ. Maka kemudian akhirnya dibentuklah yang namanya bendahara umum dan bendahara khusus. Itulah yang kita namakan dengan sekarang adalah bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Nah, karena dia merupakan kepanjangan tangan dari bendahara umum negara, maka si bendahara khusus ini dia mempunyai kewajiban secara fungsional menyampaikan pertanggungjawaban kepada bendahara umum, karena dia hanya menjalankan peran fungsi bendahara umum di Satuan Kerja.
Makanya konsepsinya sebenarnya bendahara itu sebenarnya bukan diangkat oleh kuasa pengguna anggaran, bukan. Dia diangkat oleh kepala satuan kerja. Nah itu kira-kira konsepsi lahirnya daripada bendahara itu, Mbak Ibni dan sobat mantap ya. Ini saya kira menggambarkan bahwa sebenarnya ada suatu dinamika pemikiran pada saat itu ya, yang berkembang, yang kemudian yang namanya undang-undang itu kan sebenarnya adalah merupakan aspek politik di dalamnya. Karena undang-undang kan adalah produk politik ya. Nah, kesepakatan yang timbul itu kemudian menjadi win-win solution dari pelaksanaan yang menjadi pedoman bagi seluruh ya, mereka begitu itu ditetapkan atau diundangkan. Tapi tidak ada masalah gitu karena sudah jelas ada pembagiannya ya, dan dia bertanggung jawab ke siapa dan kemudian dia diangkat oleh siapa. Itu Mbak Ibni dan sobat mantap. Ya, saya tadi luar biasa dijelaskan karena panjang lebar, juga detail sekali kalau menjelaskan apa itu pemegang kas, kemudian prosesnya menjadi bendahara dan juga tugas dan fungsinya seperti tadi saya rasa itu sudah sangat jelas buat sobat mantap semua. Tapi mungkin lebih definisi bendahara itu sendiri Pak. Ya, jadi dari konsepsi tadi kemudian kita turunkan menjadi suatu definisi, ya kan? Sehingga, tapi ini ada perbedaan yang cukup drastis antara bendahara dulu dan bendahara sekarang. Kalau dulu kita namakan sebagai bendaharawan, ya kan? Nah, bendaharawan ternyata dulu dia tidak hanya megang uang, dia juga megang barang, kan begitu. Nah, dulu itu ada yang namanya bendahara uang dan bendahara barang, ya kan? Nah, sekarang di Undang-Undang Bidang Keuangan Negara ini, ya, bendahara kita fokuskan hanya pada bendahara uang. Nah, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan bendahara? Ya, bendahara itu adalah orang ataupun institusi yang diberi tugas menyelenggarakan fungsi kebendaharaan. Bendahara, kebendaharaan Pak, itu ya. Gimana Pak bedanya? Nah, sebenarnya sama, hanya jadi bendahara itu adalah yang menjalankan fungsi kebendaharaan. Apa itu fungsi kebendaharaan? Adalah fungsi yang bertugas, dia menerima, menyimpan, ya, kemudian menatausahakan, mempertanggungjawabkan uang negara. Itu kebendaharaan Pak? Ya, jadi ya bendahara berarti adalah yaitu orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, dan membayar kalau dia perlu membayar, menyetorkan kalau dia menyetorkan, dan mempertanggungjawabkan keuangan negara, uang yang dikelola. Jadi Mbak Ibni dan sobat mantap, definisi bendahara ini jelas sekali bahwa tugas bendahara itu hanya berkaitan dengan uang, hanya menyimpan uang. Makanya tadi bendaharawan tadi ya Pak, ya. Bendahara uang, barang. Nah, jadi kalau seandainya di satuan kerja itu tidak ada bendahara, tidak ada yang menyimpan uang, ya nggak perlu ada bendahara, kan gitu. Dan sebaliknya, jangan sampai ada orang ya yang diberi tugas menyimpan uang, tapi bukan bendahara, itu sangat menyimpang. Jadi gitu. Jadi mereka yang menyimpan uang adalah bendahara dan dilarang ya. Orang ataupun badan yang bukan namanya bendahara adalah menyimpan ataupun mengelola uang. Nah, di prakteknya kalau itu kemudian satuan kerja tidak melakukan transaksi dengan menyimpan uang melalui uang persediaan, ya itu tidak perlu ada bendahara sebenarnya, kan begitu, karena uangnya yang nggak ada yang dikelola. Kalau kita bicara tadi ada otorisasi, kemudian ada ordonatur. Nah di situ ya sebenarnya yang satunya adalah membuat keputusan yang berakibat terjadinya pengelolaan negara yang kita kenal dengan PPK, dan satunya ordonatur itu adalah yang melakukan pengujian dan pembebanan anggaran. Ya itu yang kita kenal hari ini namanya sebagai pejabat penerbit SPM, PP SPM.
Dari PSPN langsung ke KPPN, kan gitu. Terus di mana bendaharanya? Ada. Jadi Artinya, memang dimungkinkan ya Pak, tidak ada di satu satker, tidak ada bendahara itu Iya. tidak memungkinkan. Iya. Tergantung dari memang ada uang yang Dikelola. sesuai dengan Iya. definisi tadi. betul, betul. Itulah yang namanya bendahara. Nah, itu. Baik Bapak, tadi sudah dijelaskan tentang konsep bendahara, kemudian apa itu bendahara sendiri. Nah Iya. sekarang tindakannya atau peran dan juga kedudukan bendahara itu seperti apa Pak? Iya, jadi implementasinya Menteri Keuangan sudah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 162 tahun 2013 tentang peran dan kedudukan bendahara di dalam pelaksanaan APBN. Jadi kedudukan dan tanggung jawab, ya. Nah, di situ diatur bahwa bendahara itu sebenarnya diangkat oleh kepala satuan kerja masing-masing, tetapi dia bertanggung jawab secara fungsional kepada Menteri Keuangan, ya, atau kuasanya yang ada di KPPN. Ya, dalam perkembangannya, jadi Mbak Ivy dan Sobat Mantap, ya, bahwa ada kebutuhan-kebutuhan di dalam pengelolaan keuangan negara yang memang membutuhkan peran dan tanggung jawab daripada bendahara. Jadi bendahara itu sekarang tidak hanya mengelola uang persediaan, tetapi juga ada beberapa tugas-tugas lainnya yang sudah berjalan dan saya kira sudah sejak pertama kali implementasi Undang-Undang Keuangan Negara itu, bendahara itu juga mengelola uang yang pembayaran langsung tapi melalui bendahara. Seperti pembayaran perjalanan dinas, kan gitu. Terus kemudian honor yang tidak bisa langsung, ya. Tapi kalau bisa langsung ya langsung saja gitu. Tapi kalau karena nggak bisa langsung, seperti bansos, ya, SD, ya kan, itu tentunya melalui bendahara. Kemudian juga dalam tugasnya bendahara itu juga mempunyai peran untuk melakukan pemotongan atas kewajiban dari masyarakat kepada negara. Pemotongan apa itu Pak? Mungkin kalau dengar pemotongan sudah negatif dulu Pak. Jadi gini, ada di prinsip keuangan negara yang namanya hak mendahulu, Mbak ini, dan hak mendahulu. Jadi setiap pemerintah akan melakukan pembayaran kepada pihak tertentu harus dicek dulu, diuji dulu apakah pihak tertentu tadi mempunyai kewajiban pada negara, kan gitu. Kalau dia punya kewajiban pada negara, dia harus dipotong terlebih dahulu, diperhitungkan, ya, kemudian disetorkan ke kas negara. Ya contohnya inilah pajak, kan gitu kan. Jadi kalau kita bayar honor, ada kewajiban pajak dia, ya kita harus potong dulu, kan gitu. Atau ada perhitungan-perhitungan lain, ya, misalnya juga kegiatan proyek fisik, ya, ternyata dia ada kelebihan pembayaran, ya, yang harus diperhitungkan, itu harus terlebih dahulu. Nah, itulah peran daripada bendahara. Jadi dia menyimpan, memungut, ya, menyimpan dan menyetorkannya segera, ya, ke kas negara. Dan juga mungkin banyaklah sumber-sumber lain yang menjadi peran tugas bendahara. Nah, demikian besarnya, ya, tugas bendahara di beberapa kementerian lembaga yang memang skopnya luas, itu ditunjuk bawahannya bendahara yang namanya dengan BPP, Bendahara Pengeluaran Pembantu, ya. Secara kewenangan sama Pak dengan bendahara pengeluaran atau? Secara prinsip sama. Dia punya kewenangannya sama, gitu. Hanya BPP ini dia bertanggung jawab kepada atau menyampaikan pertanggungjawaban kepada BP, Bendahara Pengeluaran itu sendiri. Jadi dari bawah BPP tadi kemudian bertanggung jawab pada bendahara pengeluaran. Ya, baru nanti di Bendahara Pengeluaran dikompilasi, dipertanggungjawabkan kepada KPPN, gitu.
Nah itu kalau bendahara pengeluaran. Nah kalau bendahara penerimaan pun seperti itu, ya kan? Kalau satuan kerja ada penerimaan negara yang tidak, ya, yang tidak ditampung dulu, ya, tapi langsung disetor kas negara, nggak perlu bendahara, kan begitu. Jadi kecuali ada memang harus ditampung terlebih dahulu. Ya contohnya kayak di perguruan tinggi kan begitu. Bayar SPP kan kalau semua pegawai atau semua masyarakat harus nyetor ke kas negara, itu kan tidak efisien. Maka ditunjuklah bendahara. Oke, bendahara buka rekening untuk menampung semua penyetoran itu. Kemudian dia harus ada kewajiban, ya, 1 hari atau sore harinya itu dia harus menyetor ke kas negara. Jadi sifatnya hanya ya transit lah, uang untuk mengumpulkan dulu kemudian di store ke negara. Kecuali untuk ada beberapa tempat Mbak Ifni dan teman-teman mantap ya, kayak di daerah Papua sana ya, kalau kemudian dia harus nyetor setiap hari kan tidak efisien. Bayangin coba di Puncak Jaya yang pesawatnya 1.500.000, dia harus menyetorkan misalnya 1 juta, kan tidak efisien. Nah kemudian ada kebijakan, udahlah dikumpulin dulu ya dalam waktu 1 minggu misalnya, setelah cukup baru disetorkan perjalanan ke misalnya ke Wamenanya atau ke Jayapuranya untuk menyetorkan dengan negara. Saya kira itu berbagai kemudahan-kemudahan ya yang dilakukan oleh diberikan kebijakan oleh pemerintah ya, dan juga yang dikelola oleh bendahara. Jadi prinsipnya memang dia hanya megang uang kecil sebenarnya ya 50 juta dan ke bawah. Nah, tapi nanti saya kira perannya itu menjadi cukup vital ya, karena dia jadi bendahara itu dia akan berada di tengah ya. Dia ada di tengah karena satu sisi dia mempertanggungjawabkannya ke KPPN, dan satu sisi dia secara struktural diangkat oleh kepala satuan kerja. Dan gitu, itu diatur secara detail di PMK itu. Di PMK iya, itu ya. Betul, di PMK. Jumlah yang disimpan dan juga waktunya Iya. juga ditentukan juga. Betul. Dan tugas-tugas pembantu bendahara tadi juga sudah dijelaskan secara gamblang di PMK tersebut ya Pak ya. Iya, iya. Jadi artinya bendahara sudah tidak perlu ragu lagi karena memang sudah ada payung hukumnya yang menjelaskan detail yang harus peran dan kedudukannya tadi ya Pak. Betul. Iya. Ya itu yang saat ini berlaku di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162 yang tentang peran kedudukan. Bahkan mungkin di PMK, di PMK 162 diatur siapa yang harus diangkat jadi bendahara, kapan diberhentikannya gitu ya. Kemudian persyaratannya ya kan jadi bendahara, karena nggak bisa sembarangan orang diangkat menjadi bendahara, dia kan megang uang gitu kan. Kalau kemudian dia lalai, kemudian dia ini ada satu lagi Mbak Ifni dan sobat mantap ya, bahwa bendahara itu mempunyai tanggung jawab secara pribadi loh gitu. Nah apa itu tanggung jawab pribadi? Yaitu tanggung jawab kalau kemudian dia salah membayar, dia bertanggung jawab Secara pribadi Pak? Iya, secara pribadi, betul. Kalau dia salah membayar ya, makanya ada kewenangan dia untuk melakukan verifikasi dan menolak kalau kemudian tidak sesuai dengan ketentuan. Paling tidak dia harus 3 tepat ini. Dia tidak bicara material, dia bicara tentang bagaimana sih dasar hukumnya dari pembayar pengeluaran itu, kemudian ada nggak alokasinya, kemudian tepat nggak bayar ke dia, jangan sampai tagihannya A bayar ke B, itu kan salah bendahara. Jadi kalau misalnya tagihannya A, rekeningnya A, ya dia bendahara harus bayar ke A. Jadi tepat waktu, tepat jumlah, dan tahun anggarannya yang penting juga dilihat gitu. Jangan sampai melewati tahun anggaran yang lama baru dibayar sekarang. Kecuali ada pengaturan khusus tentang tunggakan. Itu Mbak Ibu dan Sobat Mantap. Dengan rentang waktu yang cukup lama ini Pak Bendahara dengan diaturnya dan juga lain sebagainya tentu, dan juga perkembangan teknologi, perkembangan modernisasi, pengaturan dan sebagainya tentu mengalami perubahan, evaluasi dan dan sebagainya. Untuk perkembangan tentang bendahara ini seperti apa Pak? Iya, jadi Mbak Ibu dan Sobat Mantap ya. Jadi
bendahara itu di masa pandemi ini, kita cerita di masa pandemi saat ini ya, itu sekarang cukup vital, ya, bahkan sangat vital ya. Kenapa? Ya, karena untuk mendorong percepatan realisasi anggaran, ya kan, itu membutuhkan bendahara itu sendiri. Karena dengan regulasi kita untuk mendorong percepatan anggaran, ya, dan juga untuk mempermudah, ya, uang itu sekarang banyak diberikan kepada kementerian lembaga atau satuan kerja dalam bentuk tambahan uang persediaan. Jadi untuk mempercepat eksekusi belanja diberikan tambahan uang persediaan. Nah, ini peran bendahara menjadi sangat vital di sini, gitu. Dalam rangka tadi yang mengelola, menata usahakan uang itu sendiri agar governance, dan juga dia harus bisa mengatur cash flow dari pembayaran itu sendiri, ya kan? Kalau selama ini kan kalau pembayaran LS itu kan kita sudah atur cash flow-nya melalui RPD, kan begitu, melalui RPD yang diberikan pada satuan kerja kepada kita, rencana penarikan dana. Ya, itu kan biasanya kalau LS ya, LS kan dia pakai RPD. Nah, kalau TUP kan nggak ada, gitu. Nah, disitulah peran daripada bendahara untuk mengatur cash flow-nya, gitu. Cash flow-nya, ya, bagaimana kapan dia harus bayar, ya, terus kapan dia harus mempertanggungjawabkan. Kita dorong pokoknya paling lambat 1 bulan sudah harus dipertanggungjawabkan di KPPN. Gitu. Artinya dengan tambahan uang persediaan, artinya dengan uang tunai yang lebih fleksibel bisa digunakan, artinya lebih cepat untuk bisa dibelanjakan, seperti itu Pak. Harapannya seperti itu, ya, harapannya seperti itu, gitu. Karena ada kecenderungan ya kalau mengganggu, kemudian mereka mengganggu uang, itu juga bisa segera dibelanjakan. Tapi jangan gini Mbak, ini jangan konotasi bahwa itu mengganggu uang fisik, enggak. Iya. Tetap dia dikelola melalui rekening. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi Bapak Ibu sekalian sobat mantap ya, sobat mantap dan Mbak ini ya, pemerintah itu khususnya di bidang pembendaraan sudah mendesain modernisasi sistem pembayaran, ya kan? Jadi walaupun uang itu ada di bendahara, ya kan, tapi dibekali dengan modernisasi itu sendiri. Apa saja? Yang pertama adalah cash management system. Ada di atas modernisasi di perbankan yang kita kerjasamakan, kita adopsi, sehingga si bendahara ini nggak perlu nantang-nantang uang untuk bayar, kan begitu? Iya, betul, dia antar rekening, tinggal main transfer saja ya, transfer saja lah gitu kan, transfer melalui rekening, jadi nggak perlu nantang-nantang uang. Itu sudah maju. Kemudian ketika dia butuh uang, dia juga bisa memanfaatkan fasilitas kartu debit. Ya, kartu debit ya, yang dikelola oleh bendahara untuk kemudian dia bisa misalnya suatu saat mengambil uang, ya kan, atau dia gunakan untuk pembayaran, ya, pembayaran atas misalnya travel cost, ya, biaya perjalanan dinas, ya, dengan menggunakan kartu debit. Ya. Relevan juga dengan COVID ini kita jauh dari uang tunai biar mengurangi risiko pengeluaran ya Pak. Iya, saya kira itu ya, Nah, jadi kegiatan modernisasi itu yang kemudian mendukung Pak ini. Jadi sobat mantap, mendukung kegiatan proses 3M tadi ya, physical distancing ya, supaya tidak saling interaksi ya. Nah, dan juga ada ini Mbak Ibni, kita kelola juga dalam bentuk marketplace. Nah, marketplace ini yang kemudian menjadikan proses pengadaan jauh lebih mudah dan juga lebih dekat dengan konsumen ya Pak ya. Maksudnya kalau marketplace itu kan mungkin tidak lebih mudah untuk dilihat gitu ya. Betul, ya. Jadi di jam pembendaraan itu melalui marketplace itu mencoba menyambungkan antara proses pengadaan dengan proses pembayaran yang ada di bendahara ini. Gitu. Bendahara kan megang tadi dana, ya kan. Nah, tapi ada pengadaan barang dan jasa ini,
ya. Nah, marketplace yang dibangun kerjasama antara Ditjen Bendahara dengan perbankan itu bisa mengkoneksikan ini, itu luar biasa menurut saya, luar biasa. Jadi orang ketika membutuhkan belanja yang mendadak seketika, ya, itu dengan tinggal masuk ke platform marketplace, itu sudah langsung terpesan, kemudian bendahara melakukan pembayaran pada saat itu, ya kan? Nah, apalagi sekarang sedang didorong nih, ya, bahwa belanja pemerintah itu harus juga melibatkan UMKM. Nah, marketplace ini akan bisa menjadi wadah bagi UMKM platformnya masuk ke situ, ya, sehingga pemerintah satuan kerja itu bisa belanja itu, ya, bisa belanja melalui platform tadi, marketplace tadi, ya, kemudian bisa bendahara tinggal bayar melalui elektronik tadi. Nah, terakhir ada kartu kredit pemerintah, KKP. Nah, itu juga adalah fasilitas. Jadi itu semua adalah modernisasi yang dibangun oleh Ditjen Pembendaharaan dalam rangka untuk menuju digital, modernisasi digital. Ya, karena visi Ditjen Pembendaharaan kan adalah menjadi pengelola perbendaharaan yang unggul di tingkat dunia. Nah, jadi bendahara sekarang itu sudah memang sangat ini. Nah, sekarang Mbak Yuni, bagaimana menjaga kualitas bendahara? Gimana itu, Pak? Nah, kemudian Ditjen Pembendaharaan menginisiasi yang namanya sertifikasi bendahara, ya kan? Jadi nggak bisa sembarangan orang menjadi bendahara, gitu. Jadi sejak beberapa tahun terakhir, gitu kan, mereka yang mau jadi bendahara harus memiliki sertifikat sebagai bendahara. Walaupun ada masa pelatihan sih, ada impasing lah gitu ya, artinya mereka yang sudah berpengalaman jadi bendahara, kemudian dia menjadi ikut secara otomatis dalam sertifikasi bendahara. Nah, lebih standar kompetensi khusus untuk menjadi bendahara ya? Iya, betul gitu. Jadi tidak bisa sekarang sembarangan orang untuk ditunjuk jadi bendahara. Nah, berkembang lagi Mbak Yuni, yang hari ini mulai kita susun adalah jabatan fungsional. Jabatan fungsional yang di dalamnya adalah peran tugas daripada bendahara. Di situ ada peran tata keuangan di satuan kerja dan ada analis. Ya, itu bisa dikelola oleh atau bisa dilaksanakan oleh seorang bendahara yang sudah bersertifikasi. Jadi harus bersertifikat, kemudian dia bisa masuk ke dalam jabatan fungsional. Hari ini kan saya kira jabatan fungsional sedang ngetren nih, karena the layering itu kan mengharuskan ya bahwa eselon 3 ke bawah itu untuk bisa menjadi jabatan fungsional agar gerak dan sepak terjangnya itu lebih agresif, ya kan, lebih bisa beradaptasi dengan atau lebih bisa responsif terhadap situasi dan perkembangannya. Saya kira itu Mbak Yuni, banyak sekali saya kira ke depannya yang akan terus berkembang ya terhadap tugas dan peran fungsi bendahara ini. Tapi itu aja, dia mengelola uang, tapi bagaimana kemudian modernisasi ini bisa membekali ini. Jadi dari sisi SDM-nya melalui sertifikasi, dari sisi proses bisnisnya melalui modernisasi. Sudah dipikirkan dengan begitu matang ya Pak ya, Ya. dengan perbendaharaan dan juga sudah menyiapkan segala sesuatunya dan juga sekarang sangat relevan dengan kondisi yang sekarang ini. Baik Bapak, sepertinya masih banyak materi yang harus kita gali, namun sayang waktu kita terbatas sehingga tampaknya harus kita akhiri. Terima kasih banyak Pak Kanwil atas sharing ilmunya yang luar biasa. Semoga Sobat Mantap dimanapun kalian berada semakin antusias untuk lebih mendalami keuangan negara. Ya, nanti ada sesi-sesi berikutnya kan. Iya, ada ini sesi. ya. Nanti kita Iya. ada dengan tema-tema yang berbeda, Pak. Nanti Iya. kita mungkin kita lihat lagi materi-materi yang masih banyak yang harus kita gali. Tentu ada episode-episode selanjutnya yang akan bisa kita berikan kepada Sobat Mantap dimanapun kalian berada. So, jangan lupa tetap kita pantengin terus ini acara kita yang namanya Bisikan Bincang Santai Keuangan Negara. Mungkin Bapak bisa Pak? Bisikan Bincang Santai Keuangan Negara. Bisa bunyi Pak?
Demikian tadi Sobat Mantap bincang santai kita kali ini. Nantikan bisikan kami selanjutnya. Jalan-jalan keliling kota naik sepeda. Selamat tinggal sobat semua, sampai jumpa di bisikan kami selanjutnya. Mohon maaf dan terima kasih, tetap sehat, tetap bahagia. Sampai jumpa.